Baik, Pak Deddy. Saya mau ke Pak Amir. Mungkin Pak Amir mau nambahin. Setelah ahlinya sudah pada berbicara, ya, ini sekarang giliran orang tua mau berbicara. Saya kira saya ingin mengulangi apa yang disampaikan oleh Pak Didin tadi, bahwa adalah merupakan prinsip yang sangat perlu menjadi pegangan dan universal, bahwa negara mempunyai kewajiban melindungi warga negaranya dimanapun dia, tanpa melihat, memandang apa yang dia perbuat, kejahatan apa yang dia lakukan, tetapi prinsip negara harus secara maksimal melindungi warga negaranya. Bagaimana caranya, itu kemudian kita bisa bicarakan. Kenyataannya bahwa publik kadang-kadang sangat menyoroti manakala ada kesan bahwa terjadi pembiaran atau penelantaran warga negara oleh pemerintah, tanpa dia juga memperhatikan apa yang menjadi latar belakang seorang dipancung di Saudi, seorang yang digantung di Malaysia. Itu kadang-kadang tidak menjadi persoalan, dan lebih besar kadang-kadang adalah kebijakan pemerintah yang dianggap melakukan pembiaran. Itu yang terjadi selama ini. Kemudian ingin saya perjelas apa yang telah disampaikan oleh Saudara Humphrey Jemat mengenai terampuninya puluhan bahkan ratusan warga negara kita di Malaysia yang mungkin bagi orang itu dianggap dongeng ini. Malaysia yang sangat eksesif sekali, terkenal dengan mudah menggantung orang hanya dengan ukuran beberapa gram narkoba. Saya ternyata bisa mengampuni 117 warga negara kita. Mungkin perlu saya ceritakan sedikit background. Saya bertemu dengan Jaksa Agung Malaysia di dalam kesempatan penerbangan saya dari Phnom Penh waktu menghadiri KTT Menteri Hukum ASEAN. Dan yang dikeluhkan pada saat itu adalah betapa rentannya hubungan antara kedua negara, ya, berbagai kasus-kasus yang memicu ambalat apapun nelayan dan sebagainya, sehingga di dalam pembicaraan kurang lebih 1 jam lebih sedikit di atas pesawat muncul pemikiran, apakah ada jalan, adakah upaya yang bisa dilakukan, mengingat warga negara kita yang mencari nafkah di Malaysia itu jumlahnya jutaan. Dan terlihat sekali ada nuansa yang berbeda dan berubah antara polisi pemerintah-pemerintah sebelumnya yang sangat berlaku keras terhadap warga negara kita dengan sejak Pak Tan Sri Najib berkuasa akhir-akhir ini, di mana kalau dulu TKI itu sering diuber-uber dengan Pamswakarsanya Malaysia, sekarang hal itu sudah tidak terjadi. Bahkan ada beberapa program 6P dan sebagainya untuk dilakukan berbagai pemutihan. Sehingga waktu itu Jaksa Agung mengutarakan apa yang bisa kita lakukan untuk bisa mencari terobosan untuk lebih mempererat hubungan kedua negara. Sebetulnya bukan domain saya, mestinya itu Menteri Luar Negeri, tetapi kami ada di sana. Dan kebetulan sekali di dalam pembicaraan itu Jaksa Agung Malaysia memberi satu usulan, apakah dimungkinkan bahwa pemerintah Indonesia bisa melakukan sesuatu langkah untuk membantu hanya 6 orang nelayan Malaysia yang dipenjarakan di Bengkalis. Dia itu semula dihukum 6 bulan oleh pengadilan negeri, 9 bulan oleh pengadilan negeri, tetapi ditingkatkan hukumannya oleh Mahkamah Agung menjadi 4 tahun dan denda masing-masing 1 miliar. Jadi itu saja permintaannya. Dan saya tidak meminta apa-apa kepada Jaksa Agung. Saya akan ikhtiarkan, insya Allah saya akan itu. Tapi saya tidak pernah meminta, kalau saya berhasil membantu nelayan Malaysia ini, apa yang Malaysia bisa berikan? Saya tidak bertanya seperti itu. Saya lakukan saja dengan itikad baik. Saya menghadap
Presiden saya utarakan masalah ini, kemudian Presiden bertanya instrumen apa yang bisa kita lakukan, satu-satunya gerasi. Dan gerasi itu hanya akan bisa dijalankan setelah tentunya mendapat pertimbangan dari Mahkamah Agung. Jadi saya koreksi sedikit Prof. Gayus, bahwa di dalam pertimbangan SK gerasi itu selalu dicantumkan. Dasar pemberian gerasi adalah adanya setelah mendengarkan pertimbangan Mahkamah Agung. Jadi tidak pernah terlepas, Prof. Gayus ya, maaf. Nah, itulah yang terjadi hanya di dalam kurun waktu 40 hari, alhamdulillah pihak Mahkamah Agung bersedia juga menurunkan kemudian hukuman orang nelayan Malaysia tadi 2 tahun. Saya sendiri merekomendasikan 3 tahun 3 bulan supaya segera bisa dikembalikan 6 orang tadi, dikirim ke Pekanbaru untuk dilaksanakan oleh Kanwil di Pekanbaru dan Kalapas Bengkalis, dan segera menghubungi Konsul Jenderal Malaysia memberitahukan bahwa warganya segera kita kembalikan. Dan malam itu juga kira-kira jam 1 malam Menteri Dalam Negeri Malaysia menelpon saya. Saya tidak berjanji apa-apa Pak Amir, tetapi saya akan lakukan yang terbaik. Sebab mengampuni warga negara Indonesia yang terancam hukuman mati itu hanya bisa dilakukan dan disetujui oleh Dewan Raja-Raja Malaysia. Jadi beliau meminta kesabaran saya dan alhamdulillah lepas tanggal 10 setelah berakhirnya ada kesepakatan mengenai perlakuan terhadap warga negara kita terimalah apa yang disampaikan oleh Saudara Humphrey tadi. Bahkan seorang warga negara Indonesia yang tinggal menunggu hari penggantungannya, termasuklah orang yang dibebaskan pada saat itu. Jadi dengan pengalaman tadi satu di Malaysia, tanpa meminta satu komitmen apapun, tetapi inisiatif yang dilandasi dengan satu itikat baik, itu berlanjut pula ke Saudi. Ya, seperti diceritakan oleh Pak Humphrey tadi. Raja Malaysia mengirim seorang utusan. Raja Arab Saudi mengirim, maaf. Raja Arab Saudi mengirim utusan keluarga raja untuk meyakinkan Presiden. Dan saya mendampingi beliau, di mana Raja Saudi meyakinkan bahwa orang yang telah dihukum 15 tahun penjara di Indonesia itu sebenarnya adalah orang yang berada pada waktu dan tempat yang keliru. Karena beliau meyakinkan, kalaulah seorang teroris di Saudi itu lebih keras perlakuan pemerintah Saudi daripada pemerintah Indonesia. Sehingga tidak mungkin pemerintah Saudi membela seseorang kalau ternyata dia itu teroris. Dan alhamdulillah ada upaya, ya, PK-nya, kemudian Mahkamah Agung juga setelah dijelaskan bahwa di sini ada upaya yang ingin dilakukan oleh pemerintah untuk bisa menyelamatkan warga negara kita manakala Ali Alawi ini segera bisa dipulangkan ke. Dan alhamdulillah itu juga kemudian menjadi kebiasaan di Saudi. Sebagaimana kita ketahui, keluarga mempunyai hak manakala seseorang yang akan dihukum mati karena pembunuhan. Tetapi dengan kejadian tadi, raja menggunakan segala kemampuan dan pengaruhnya membujuk keluarga untuk mengampuni. Jadi dua contoh tadi kemudian tanpa digembar-gemborkan, karena yang selama ini terjadi biasanya pemerintah hanya dihujat dan dimarahi oleh publik kalau membiarkan. Kalau sudah ada keranda dari Saudi datang, dari Malaysia datang, umumnya pemerintah lah yang sering dipersalahkan. Dengan pengalaman tadi, nah kita ke Australia. Kita mencoba itu tidak ada komitmen apapun, janji apapun, atau permintaan apapun. Hanya saja dengan inisiatif, ya, memberikan gerasi setelah mendapatkan pertimbangan dari pihak terkait, dalam hal ini salah satunya Mahkamah Agung.
kita harapkan juga lah pada akhirnya mudah-mudahan anak-anak kita yang di bawah umur yang seperti disampaikan oleh Prof. Yusril tadi yang berada di penjara-penjara bisa juga dilepaskan. Mudah-mudahan. Dan kelihatannya publik Australia cukup tercekam dengan apa yang terjadi di Indonesia ini ya, debat kita ini, dan simpati makin besar, dan insya Allah dalam waktu dekat kita akan menerima anak-anak kita itu. Itu yang bisa saya sampaikan. Pertanyaan saya, kalau Australia Pak Amir udah jelasin, kenapa pada saat yang bersamaan juga ada orang Nepal dibebasin, ada orang jadi saya perlu koreksi. Jerman. Saya perlu koreksi. Orang Nepal itu belum ada SK. Belum ada. Jerman. Yang ada Jerman itu berkaitan juga dengan ganja ya, beberapa gram, dia dihukum 5 tahun ya. Ya. Dan kami hanya kurangi 2 tahun. Baik. Dan dia masih. Jangan lupa bahwa beberapa waktu yang lalu anak kecil di Australia itu juga yang membawa 2 lintingan ganja juga, ya itu adalah upaya yang kita lakukan, segera mengeluarkan dia dari LP Kerobokan, memasukkan ke Rudenim, kemudian diadili secara cepat, dan itu telah menjadi juga hal-hal yang sangat menimbulkan simpati yang cukup besar di publik. Justru itu pertanyaan saya Pak Amir. Ada orang Australia yang dihukum mati, Bali 9. Ada beberapa warga negara asing juga yang hukuman mati. Kok Pak SBY tiba-tiba tergerak memberi gerasi kepada Corby dan Jerman itu? Supaya diketahui, di Kerobokan saat ini ada narapidana Bali 9. Bali 9 itu terkait 9 orang warga negara, tetapi dia melakukan kejahatan berkaitan dengan narkoba berat, heroin. Jadi supaya ingin saya pertegas di sini, saya benar sekali apa yang disampaikan oleh Profesor Yusril. Selama beliau itu tidak pernah ada penjahat heroin yang mendapat gerasi. Begitu pula keadaannya sekarang, tetap konsisten seperti itu. Tidak ada. Baru ganja ini terkait dengan nggak ada latar belakang apa-apa, Pak Amir? Tidak ada sama sekali. Kita istirahat sejenak. Kita akan lihat siapa sesungguhnya Corby. Sebentar lagi ada tamu istimewa saya.